Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Akram Putra. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya KKL di Jakarta dan Bandung. Tonton terus videonya ya. Ya, kita langsung Pertama-tama sebelum kita berangkat, saya harapkan kita teman-teman mendapat bisa menjaga arahan dari kondusivitas Pak Ahmed dan alma selaku mater Unwah. dosen pendamping KKL. Foto dulu ya kan. Kemudian setelah 5 jam perjalanan, kita mampir di resto lokal yaitu Sambal Bakar Balai Mak Resto. Kemudian tak lama kita sampai di JIS, Jakarta International Stadium. Kita lewatnya jalur VIP Barat ya teman-teman. POV JIS. Sebelum kita masuk stadion, kita dapat arahan dulu dari pihak manajer JIS, dan inilah pintu masuk VIP Barat. Yes. Karena ini cuma studi lingkungan, jadi tidak perlu ada pengecekan. Tapi di sini sudah tersedia alat pengecekan untuk mengecek tas motor, dan ini mengecek apakah ada membawa senjata tajam, ya, tajam di lingkungan. Termasuk kita bisa ikut lift, di kanan ada dan di kiri ada. Saya akan ambil kanan. Di lantai 2 itu nanti akan ada miniatur JIS. Ini miniatur stadionnya. Dan ini miniatur zona lokasinya, dan kita akan mendengarkan penjelasan dari pengurusnya. Tapi kalau di JIS itu disebutnya RAM. Jadi ini sebutnya RAM Barat. Kita ada dua, di sini ada RAM Barat, terus di sini ada RAM Timur. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi bawa kendaraan, itu kan parkirnya di area basement. Basement itu yang di bawah. Base lobby itu disebutnya basement. Nah, kalau misalkan bawa kendaraan pribadi, itu diarahkannya di parkir timur. Jadi kalau dari parkir timur itu naiknya ke RAM Timur. Kayak gitu. Nah, indikatornya juga ada lapangan latih 1 sama lapangan latih 2. Tapi kalau untuk ke RAM Barat, itu indikatornya ada di Transjakarta. Jadi kalau misalkan teman-teman naik Transjakarta, itu naiknya dari RAM Barat. Jadi langsung ke area concourse. Jadi ini disebutnya concourse. Biasanya dipakai untuk lari. Kita bukanya dari jam 5 sampai jam 10 malam, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi kita dari Barat. Tadi kita dari Barat, tapi kita bukan dari RAM Baratnya. Dari Semarang mas. Dari West Lobby. Kita dari West Lobby. Membantu sekali ya. Maju dari Nisor kita. Ya, tadi kita emang di zona barat, tapi bukan di RAM Baratnya. Tadi disebutnya West Lobby. Kan tadi udah dijelasin sama Kak Gerald. Kalau West Lobby itu area VVIP yang bisa diakses sama orang-orang terpenting. Nah, kakak-kakaknya ini juga termasuk orang penting di sini. Iya betul. Karena emang VVIP itu kita cuma ada di zona barat aja. Di zona lain kita nggak ada kayak gitu. Alasannya? Alasannya? Tom. Di zona timur nggak ada. Iya karena emang area Ini VVIP udah itu bengong, memang dia bilang stadion adanya satu. Anggarannya Karena itu kan area strategis betul. saya jadi diri aja juga. Nah penghargaan yang kita raih itu ada 3 budi. Penghargaannya itu ada 3. Oke, saya akan ajak Anda lewat gerbang yang biasa dilewati pemain untuk masuk ke lapangan.
Di sini ada tutup stadion ya, atapnya itu bisa dibuka tutup secara otomatis. Sangat luas ya teman-teman. Saya akan maju lagi agar terlihat jelas. Ini dia. Sekarang kita akan masuk ke ruang ganti dari bus Persija. Setelah beberapa langkah kita akan melihat di sebelah kiri ada ruang ganti pemain. Bisa buat banyak dan ada papan untuk melatih koordinasi. Ini ada ruang pijat. Sebelum permainan atau setelah bermain, dan sini ada toiletnya. Dan di sana itu adalah, sekarang kita akan masuk conference. Ini adalah tempat para pemain wawancara ya, tidak cuma pemain, bisa saja untuk para wartawan untuk mewawancarai narasumber. Ini tempatnya. Nah, dan selanjutnya kita berada di tempat duduk VIP barat. Dan lalu kita sky view. Jadi terlihat laut. Mancing ayo mancing. Ini atap yang dan di sini adalah tempat untuk orang-orang melakukan jogging. Tadi ada beberapa orang, 1, 2 yang sedang jogging. Dapat 1. Kemudian setelah Ricis kita menuju ke Hotel Asyana, karena kebetulan Hotel Asyana ini dekat dengan Monas. Saya nge-grab ke sana walaupun tutup sih. Selanjutnya paginya kita pergi ke Kemenpora RI, karena kelompok saya dapat yang Kemenpora, jadi saya dan kurang. Kemudian kita masuk ke ruang pelayanan keadaan kami oleh roket. Dan kita akan mendengarkan bicara dari kami. Nah, itu salah satunya juga kaitan dengan event-event internasional itu dilakukan. Jadi 5 Asia itu bertanggung jawab kaitan dengan disampaikan yang fungsi fungsi. Nah, ini ada 5 fungsi yang harus dilakukan kami, ya, tanggung jawab kami sesuai dengan amanah undang-undang itu. Ya, kaitan dengan perumusan kebijakan, koordinasi sinkronisasi, penyusunan norma NSPK, kemudian pemberian bimbingan teknis, pemantauan analisis, kemudian pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi penugasan dari menteri. Nah, untuk NSPK sudah kami lakukan kaitan dengan Omnibus Law, ya, Omnibus Law. Kemudian tanggung jawab kami selanjutnya bagaimana merumuskan kaitan peraturan-peraturan deputi yang nantinya menjadi semacam stimulus bagi
pelaku-pelaku industri olahraga untuk melakukan pengembangan baik dari sisi kapasitas maupun skala industrinya. Nah, itu menjadi tanggung jawab kami untuk menyusun kebijakan lanjutannya, dan itu betul-betul Pak Menteri minta bentuknya adalah kolaborasi. Seperti sekarang untuk 20 stadion, bahkan bukan hanya 20 stadion, rencananya sarana prasarana olahraga yang secara optimalisasi masih kurang, itu harus dilakukan kaitan dengan pengembangannya. Jadi Pak Menteri sudah melakukan MOU dengan 3 Pak Mendagri, kemudian Menteri UMKM, ya, kemudian juga dilakukan PKS, jadi kerjasama, kemudian kami juga sudah membuat juknis. Nah, nanti teman-teman kalau ingin tel itu nanti hubungi Pak Denny ya, baik di IC-nya di sini Pak Denny ya. Nah, nanti silakan hubungi kaitan dengan aturan-aturan. Nggak apa-apa, nanti bagian dari keterbukaan informasi itu bisa diakses. Bagian dari pembelajaran kan untuk nanti teman-teman melakukan pertanyaan dan lain-lain diskusi. Nah, di dalam MOU itu bagaimana strategi kerjasama pemanfaatan partnership itu bisa dilakukan untuk sarana prasarana olahraga yang ada di Indonesia. Jadi betul NSPK-nya itu ya harus kolaborasi. Karena gini, di masa sekarang mungkin nggak bisa lagi organisasi atau lembaga mungkin dilaksanakan oleh teman-teman universitas Wahid Hasim ya. Jadi teman-teman universitas Wahid Hasim, sekarang organisasi atau lembaga itu nggak bisa lagi melakukan autisme. Jadi bergerak sendiri nggak bisa. Sekarang hampir nggak bisa. Bisa pun effortnya sangat berat, dan ya seperti ini kan bagian dari kolaborasi, ya, bagian dari brainstorming bersama, kolaborasi yang dilakukan. Karena gini, tuntutan terhadap pengetahuan, tuntutan terhadap nilai tambah organisasi itu kan sangat berat sekarang. Pertama, keterbatasan sumber daya organisasi. Saya yakin Wahid Hasim punya keterbatasan karena baru di tahap pengembangan, baru 1 prodi ya Pak Dekan. Apalagi baru 1 prodi. Jadi kebetulan saya salah satu pengurus di Politeknik itu merasakan ya seperti Universitas Wahid Hasim. Jadi tahap-tahap awal memang harus dilakukan kolaborasi, karena sekarang organisasi nggak bisa autisme. Makanya itu juga Kemenpora merasakan, karena punya keterbatasan sumber daya organisasi, money, methods, material, dan itu. Jadi sisi SDM, dari sisi jumlah, dari sisi kapasitas, knowledge, skill, attitude-nya juga beragam kan. Di sana kami juga melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Kemenpora. Jadi ada gym, ini cukup lengkap ya. Setelah kita akan masuk ke ruang kita menuju ke ruang sauna. Ada tempat juga bisa untuk es baik. Bisa buka sauna. Selanjutnya ada lapangan tenis ya, dan di sana lapangan bulu tangkis. Selanjutnya kita menuju ke Istora Senayan untuk melihat Indonesia Open. Kemudian saya dapat kostum Ustadz.
Di sana juga terdapat banyak permainan yang seru dan permainan yang menarik. Salah satu game saya adalah Pokemon dan kami menemukan kok ke lubang yang telah diberikan. Sebenarnya masih banyak permainan yang belum bisa. Ini berjalan ke hotel BMI. Kita sampai di hotel BMI itu malam. Ini sudah POV paginya. Kita sarapan dulu. Ini selanjutnya kita menuju ke Tangkuban Perahu. Kita sampai di Tangkuban. Nah, untuk ke Tangkuban Perahunya itu dari parkiran tadi harus memakai minibus untuk ke tempat parkir Tangkuban Perahu yang dekat, karena bis besar tidak kuat ya. Tapi kalau pakai motor atau pakai mobil pribadi masih bisa. Kita sampai cukup dekat ya dari tempat parkir, cuma 10 atau 15 menit. Akhirnya kita sampai di Tangkuban. Ini POV Tangkuban Perahu. Kalau di sana belum pose, belum pas ya kan, pose dulu. Setelah puas di Tangkuban Perahu, kita makan siang dulu di Rokaristo sebelum melanjutkan ke UPI. Nah, di UPI kita sharing-sharing sama Nusen dan BEM sana ya. Ini sedang tes. Kebetulan juga sedang ada ekstra kurikuler American Football yang dilakukan ini di depan gedung rektor. Dan setelah itu kita on the way perjalanan studi lingkungan ke Braga. Tak lupa foto dulu ya kan. Oke, sekian perjalanan KKL Jakarta Bandung PJKR 2023. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.